single day. I'm gonna make something. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau berbagi info mengenai jurusan kuliah untuk anak IPA yang terbaru, kekinian, tapi jarang terdengar atau jurusan ini tidak se-booming seperti jurusan kedokteran atau jurusan farmasi atau matematika, tapi prospek kedepannya sangat bagus untuk berkarir atau bekerja. Jadi buat kalian yang anak IPA, jurusan-jurusan kuliah berikut ini akan sangat cocok untuk kalian. Oke, selamat disimak. Yang pertama adalah aktuaria. Aktuaria adalah ilmu matematika yang mempelajari pengelolaan resiko keuangan di masa depan. Biasanya bidang ini banyak dibutuhkan dalam dunia asuransi. Jurusan ini menggabungkan ilmu matematika, statistika, ekonomi, manajemen bisnis, dan sains komputer. Jadi ini ilmunya harus paket komplit ya, tapi terutama matematika, karena memang ini terkait dengan hitung-hitungan. Kemudian prospek kerjanya itu menjadi aktuaris, surveyor risiko akuntansi, konsultan keuangan, analis risiko, analis investasi, perencana keuangan, pemeriksa klaim asuransi, penilai dan penyelidik klaim asuransi, penaksir akuntansi, manajer investasi, analis keuangan, dan sebagainya. Untuk perguruan tingginya di Indonesia itu ada IPB, Universitas Indonesia, ITB, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi 10 November. Dan untuk PTS atau perguruan tinggi swasta ada di Surya University, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Prasetya Mulia, dan Universitas Pelita Harapan. Jadi sebetulnya ini banyak sih, lumayan sekarang peminatnya. Jadi teman-teman siap bersaing saja karena ini kekinian, kemudian akan banyak dibutuhkan. Nomor 2 itu jurusan Batra, adalah jurusan yang berhubungan dengan obat-obatan tradisional. Prospek kerja, ahli pembuatan obat tradisional dan staf laboratorium. Oke, jurusan ini ada di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dan Universitas Airlangga. Di luar negeri, Batra disebut sebagai studi herbal atau herbalism. Karena sekarang makin banyak orang yang aware atau lebih peduli ke yang herbal seperti itu. 3. Jurusan Biomedical Engineering, mempersiapkan lulusannya untuk dapat mengembangkan teknologi untuk digunakan dalam dunia kesehatan. Prospek kerjanya apa saja? Ada maintenance, kemudian operasional ataupun quality control di perusahaan farmasi, ada laboran, konsultan alat kesehatan di rumah sakit, peneliti aparatur sipil negara di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan juga Kementerian Perindustrian, dosen, dan pengusaha. Lalu kuliahnya di mana saja? Ada di pertama Universitas Indonesia, 2 Institut Teknologi Bandung, 3 Institut Teknologi 10 November, 4 Universitas Airlangga. Oke, nomor 4 ada Data Scientist. Jurusan ini akan cocok bagi kamu yang ingin mempelajari teknologi informasi, terutama jika kamu jago matematika dan tertarik dengan dunia bisnis. Oke, prospek kerjanya apa saja? Pertama ada data scientist, kemudian 2 data analyst, dan 3 data engineer. Itu lumayan ya, gajinya bisa sampai belasan juta. Jadi sekarang kan teknologi informasi semakin berkembang, perusahaan juga banyak yang mengandalkan untuk
bisnisnya di bidang online atau datanya digital gitu. Jadi ini akan sangat besar gitu peluangnya. Kemudian perguruan tinggi apa sih yang menyediakan jurusan data science? Nah, pertama ada IPB, ini baru dibuka tahun 2020 gitu. Berarti sekarang gitu. Kemudian kampus lain yang lebih dulu mengakomodir ialah Universitas Parahyangan atau Unpar. Oke, selanjutnya nomor 5 apa? Jurusan fisioterapi. Seorang yang lulus dari Akademi Fakultas Fisioterapi akan menyandang gelar profesi fisioterapis dan mempunyai kewenangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan di bidang fisioterapi. Prospek karirnya, pertama ada fisioterapis, 2 dosen, 3 terapis pijat, 4 ahli akupuntur, 5 terapis olahraga, 6 terapis okupasi, 7 osteopet, dan 8 konsultan fisioterapi pribadi. Jadi banyak banget ya pilihan karirnya. Kemudian kuliahnya di mana saja? Nah, perguruan tinggi yang menyediakan adalah pertama UI, 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta, 3 Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, 4 Universitas Sriwijaya, 5 Universitas Hasanuddin, 6 Universitas Udayana, dan sebagainya. Oke, nomor 6, radiologi. Nah, jadi teknik radiodiagnostik dan radioterapi memang lebih sering dikenal sebagai radiologi. Prospek kerja dan perguruan tinggi. Prospek kerjanya menjadi seorang radiografer. Ada banyak perguruan tinggi yang memiliki teknik radiodiagnostik dan radioterapi. Di antaranya adalah Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, Politeknik Kesehatan Jakarta II, Universitas Airlangga, dan masih banyak lagi. Nomor 7 adalah teknik kimia dan material. Ada banyak bidang spesialisasi teknik kimia dan material. Beberapa contohnya adalah oksidasi. Setelah lulus, mahasiswa teknik kimia dan material dapat bekerja di industri produksi energi, elektronik, makanan, tekstil, dan kertas. Oke, kuliahnya di mana saja? Bisa di Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, Universitas 11 Maret, Institut Teknologi Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera Utara, dan sebagainya. Oke, nomor 8, teknik nuklir. Nah, jurusan ini mempelajari tentang inti atom dan prinsip-prinsip fisika nuklir. Buat kamu yang suka fisika, pasti cocok banget. Nah, perusahaan apa yang bisa menerima lulusan teknik nuklir? Banyak. Di antaranya perusahaan minyak, tambang, energi, menjadi bagian dari Batan, bergabung di BPPT, bergabung di Kementerian SDM, bekerja di perusahaan swasta, menjadi peneliti, dosen, bekerja di RS sebagai ahli radiologi. Karena sekarang kan di RS ada yang pemeriksaan hormon, misalnya itu harus ada sih di bagian radiasi nuklir namanya. Dan ini perusahaan-perusahaannya yang uangnya wow gitu. Oke, dan perguruan tingginya salah satunya UGM. Oke, teman-teman bisa cari sendiri di mana saja universitas yang menyediakan jurusan tersebut. Selanjutnya adalah jurusan teknik perpipaan. Jangan salah, lulusan teknik perpipaan gak akan berprofesi sebagai tukang ledeng loh. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat membutuhkan sistem perpipaan yang baik, mulai dari unit terkecil seperti rumah tinggal, gedung perkantoran, industri kimia, industri perkapalan, hingga perminyakan dan pertambangan. Jadi prospek kerjanya, alumni dari program studi ini akan menjadi seorang piping engineer, dan lingkup kerja seorang piping engineer sangatlah luas. Jadi bisa di perusahaan minyak, tambang, perkapalan, industri kimia, seperti itu. Jadi seorang ahli perpipaan.
Perguruan tinggi mana sih yang menyediakan jurusan perpipaan ini? Yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Oke, dan teman-teman bisa cari lagi jurusan tersebut di universitas lain atau politeknik lain. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi.